apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yiluo benar-benar fokus memikirkan cara menghadapi pedang ketujuh Feng Feng. Dia tak menyangka Feng Feng akan tiba-tiba meninggalkannya. Saat ia bereaksi, pusaran angin itu telah menyapu Feng Feng ke udara di atas medan pertempuran. Saat pusaran angin itu mereda, Feng Bo menebas dengan pedang beratnya dan 3 dodi istana obat yang masing-masing hanya berada di puncak kekuatan bintang 6, terkunci dalam pertempuran sengit dengan Xiaozhan dan Nan Erming ketika mereka langsung terbunuh oleh 3 energi pedang yang bersiul, meninggalkan mereka yang dengan jeritan melengking sebelum terkoyak. Xiaozhan dan Nan Erming tercengang. Tak percaya betapa dahsyatnya serangan pedang tunggal Feng Bo. Sementara itu, Long Yi, Ji Ying, dan King Mu'er telah tiba, menukik turun dari udara. Feng Feng melirik ke belakang, hampir geram, ke arah Yiluo yang bergegas. Matanya menyala-nyala dengan semangat juang. Yiluo telah jatuh dari puncak kekuatan bintang 7 ke kekuatan bintang 7 akhir. Dengan kekuatan gabungan keenamnya, membunuhnya bukanlah hal yang mustahil. Namun Feng Feng yang melihat ke belakang Long Yi, Ji Ying, dan King Mu'er melihat Dan Yan, Su Xin, dan Sui Wu mendekat. Sambil menekan rasa kesalnya, Feng Feng segera turun untuk bergabung dengan Xiaozhan, Nan Erming, Long Yi, Ji Ying, dan King Mu'er, bersiap untuk pertempuran sengit. Kemudian, Yiluo tiba. Ia dipenuhi penyesalan. Mengapa ia tidak langsung membunuh Feng Feng dalam satu pukulan saat pencerahannya? Dan mengapa ia membiarkan Feng Feng melancarkan serangan pedang berat pencerahannya demi serangan? Rasa ingin tahu benar-benar telah membunuh kucing itu. Matanya memerah dan dengan semburat doki yang kuat di tinjunya, ia menerjang maju, siap menyerang Feng Feng dengan pukulan terkuatnya. Nyatanya, Yiluo tidak hanya marah karena dipermalukan dan ingin membalaskan dendam ke 3 rekannya. Ia belum mampu mengalahkan 3 kultivator puncak bintang 6. Bahkan setelah mencapai level puncak bintang 7 dan telah kehilangan 3 di antaranya. Ia harus menunjukkan kepada Dan Yan yang telah tiba. Berhenti! Teriak Dan Yan pada Yiluo saat ia tiba. Karena Feng Feng dan 6 orang lainnya telah berkumpul kembali. Tetapi Xiaoyan belum muncul. Jika Xiaoyan melarikan diri, ke-6 orang ini akan menjadi andalan untuk menangkapnya hidup-hidup. Lagi pula, jika Yiluo bergegas maju, ia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dengan teriakan lain, "Langcu, kemari juga!" Dan Yan turun dari udara ke sisi Yiluo. Seperti Sui Wu, Yiluo menundukkan kepalanya, tak berani menatap Dan Yan, dan dipenuhi rasa malu dan cemas. Ia menunggu teguran Dan Yan. Namun Dan Yan hanya melototi Yiluo dengan gigi terkatup. Akhirnya menolak untuk menegurnya, bahkan tanpa sepatah kata pun untuk menyalahkan. Sekarang bukan saatnya untuk menegur atau menyalahkan. Masih ada pertempuran sengit yang akan datang. Mari kita tunggu Xiaoyan muncul. Intuisi Dan Yan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak melarikan diri. Kalau tidak, ke-6 orang ini tidak akan memiliki semangat juang yang kuat. Tentu saja Xiaoyan tidak melarikan diri. Dan Yan, Su Xin, Sui Wu, dan Yiluo semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Long Yi, Xiaozhan, Feng Feng, Ji Ying, Nan Erming, dan King Mu'er. Ketika sosok gelap Xiaoyan jatuh ke depan mereka, kemudian Langcu tiba. Apakah Xiaoyan bukan Langcu yang datang lebih dulu? Dan Yan melirik Langcu. Seperti Yiluo, Langcu menundukkan kepalanya, tak berani menatap Dan Yan. Ternyata Langcu merasa telah gagal menjalankan tugasnya. Langcu menjaga Xiaoyan di lautan api. Mencegahnya memperkuat kelompok Xiaozhan. Ia cukup fokus yang memang mencegah Xiaoyan muncul untuk memperkuat. Namun ketika mendengar 3 jeritan, ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan melihat bahwa sebenarnya 3 rekannya yang terbunuh, bukan Xiaozhan dan ketiga rekannya. Matanya hampir melotot. Ia tak percaya. Dia tidak pernah bagaimana mungkin ini terjadi. Mereka unggul sebelum menggunakan skill pertarungan tim. Tetapi setelah menggunakannya, 3 dari mereka terbunuh.
Yiluo telah mencapai puncak bintang 7. Bagaimana mungkin 3 bintang puncak 6 membunuh 3 bintang puncak 6 tepat di bawah hidung seorang bintang puncak 7? Itu hanyalah sesaat. Apa-apaan Yiluo? Tepat saat ia teralihkan, sesosok hitam melesat keluar dari lautan api, bagaikan anak panah. Saat ia tersadar, sudah terlambat untuk mengejar. Mendengar teriakan Danyan, ia bergegas bergabung kembali dengan Danyan dan yang lainnya. Meskipun Danyan geram, ia tetap menatap Langcu dengan pandangan setuju. Lagi pula Danyan sangat ahli dalam memimpin pasukan. Dan Langcu telah mencegah Xiuyan mengirim bala bantuan. Saat ini, betapapun kecewanya ia harus meningkatkan kepercayaan diri bawahannya. Setelah Dayan memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum membukanya kembali, dia menatap Xiuyan dan kelompoknya. Kedua belah pihak kembali terkunci dalam kebuntuan, sama seperti sebelumnya, meskipun dengan perbedaan yang signifikan. Kubu Danyan awalnya terdiri dari 17 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 5 orang. Danyan, Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo. Sementara itu, pihak Xiuyan tetap utuh. Dan selain Xiuzhan, Nan Erming, dan Longyi yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, semua orang bersemangat tinggi, terutama Feng Feng yang sangat gigih. Sekarang, 12 jodi di bintang 7 telah kalah, sehingga hati Danyan membara amarah. Namun, ia tetap yakin bisa mengalahkan Xiuyan dan anak buahnya. Dengan Susin dan Langcu, 2 puncak bintang 7, serta Suiwu dan Yiluo, 2 akhir bintang 7, dan dirinya sendiri, ia lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan. Namun ia tidak boleh gegabah. Ia hanya membunuh Xiuyan dan anak buahnya untuk menghibur arwah ke-12 anak buahnya yang gugur. Danyan perlahan mengangkat pedang merah darahnya ke langit dan menggumamkan 5 kata dengan suara rendah. Sumpah, perjanjian pertempuran Danwu. Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo terkejut. Seketika seperti Danyan, mereka mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan dengan khidmat mengatakan, Sumpah, perjanjian pertempuran Danwu. Suasana tiba-tiba menjadi khidmat. Seorang Danyan tiba-tiba meninggi. Demi darah saya bersumpah akan menumpahkan darah dan membunuh musuh. Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo ikut berseru. Demi darah saya bersumpah akan menumpahkan darah dan membunuh musuh. Masing-masing berdiri tegak, ekspresi mereka sungguh-sungguh, bagaikan 5 patung es yang bertengger di puncak bersalju. Jangan pernah mundur, bertarung sampai mati. Dengan setiap kata yang diucapkan Danyan, Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo bergema serempak. Setiap kata beresonansi dengan kekuatan. Masing-masing menambahkan aura dingin yang mematikan. Xiuyan dan yang lainnya tidak tahu bahwa fakta pertempuran Danwu, yang juga dikenal sebagai sumpah aula bela diri Istana Obat, adalah tahbisan tertinggi aula bela diri Istana Obat. Setelah bersumpah, seseorang harus mati dalam pertempuran atau memusnahkan musuh, atau menghadapi 108 siksaan aula bela diri Istana Obat. Siksaan yang lebih menyiksa daripada kematian. Namun Xiuyan dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa saat Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo bergabung dengan Danyan dalam melafalkan perjanjian pertempuran Danwu, semangat juang mereka melonjak setiap kali mereka mengucapkannya. Seolah-olah semangat juang yang menakutkan dan tak tergoyahkan sedang bangkit dalam diri mereka. Kemudian Danyan masih berteriak, sampai tetes darah terakhir tertumpah. Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo ikut bersumpah. Saat itu Xiuyan berseru, berikan semua dogi kalian. Dia kemudian menyerbu ke arah Danyan dan keempat orang lainnya dengan penguasa api surgawi di tangannya. Meskipun kekuatan memang menentukan kemenangan dalam pertempuran, momentum juga krusial. Terutama ketika perbedaan kekuatan sangat tipis. Jika tidak, mengapa ada pepatah? Ketika 2 orang bertemu jalan sempit, yang berani menang.
Karena itu, Xiaoyan tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan Danyan dan ketiga orang lainnya menjadi begitu kuat. Ia harus menghentikan momentum mereka agar tidak meningkat lebih jauh. Namun Danyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menyadari niatnya dan langsung turun tangan. Memang tujuannya memimpin Susin, Langcu, Suiwu, dan Jiluo dalam perjanjian pertempuran Danwu justru untuk meningkatkan moral mereka yang sudah melemah akibat kemunduran sebelumnya. Membangkitkan kembali semangat juang mereka dan mengerahkan kekuatan yang lebih besar untuk menghabisi Xiaoyan dan pasukannya. Dan mereka tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan untuk kabur. Namun langkah impulsif Xiaoyan menghalangi mereka menyelesaikan perjanjian pertempuran Danwu, mencegah mereka mencapai momentum puncak. Danyan sangat marah, namun diam-diam ia mengagumi kemahiran bertarung dan ketegasan Xiaoyan. Di saat yang sama, ia merasakan gelombang kebencian karena terus-menerus dikalahkan oleh Xiaoyan. Jadi dia memimpin untuk bertarung. Atas aba-aba Danyan, Susin, Langcu, Suiwu, dan Yiluo segera membatalkan sumpah mereka dan mengikuti instruksi Danyan, membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Susin dan Langcu, keduanya berada di puncak 7 bintang, berada di garis depan, Danyan di belakang mereka. Suiwu dan Jiluo, keduanya berada di akhir 7 bintang. Berada di kiri dan kanan melindungi Danyan dari serangan mendadak Yiying. Jelas formasi pertahanan ini tidak berfokus pada serangan, melainkan pertahanan. Danyan yang tampaknya masih waspada terhadap kehebatan tempur Xiaoyan yang luar biasa dan serangan-serangan hantu Yiying, bertekad untuk mempertahankan pendekatan yang stabil dan hati-hati, memanfaatkan keunggulan kekuatannya secara keseluruhan. Xiaoyan diam-diam gembira. Inilah efek yang ia inginkan. Jika Danyan dan kelima rekannya memanfaatkan momentum mereka saat ini dan melancarkan serangan dahsyatnya terhadapnya, ia pasti akan kesulitan menahannya. Dan momentum mereka pasti akan semakin kuat. Dan jika ia melewatkan 1 atau 2 serangan mereka kemungkinan besar akan menghancurkannya. Tapi Xiaoyan sudah siap untuk melepaskan roda pengasah jiwanya saat itu. Dengan Danyan dan kelima rekannya yang sekarang bermain aman, momentum mereka sudah agak melemah, membuat pertempuran selanjutnya lebih mudah. Xiaoyan memilih Langcu sebagai targetnya, karena Langcu sedikit lebih lemah daripada Susin. Bukan karena Xiaoyan sedang mengincar yang lemah, melainkan karena serangan pertamanya harus kuat. Langcu sudah sangat marah setelah Xiaoyan lolos dari bawah hidungnya, dan sekarang melihat Xiaoyan menyerangnya, ia merasa semakin diremehkan. Jadi dia meraung dan pedang lengkung ungu emasnya menebas dengan kilatan petir yang menyilaukan dan mengenai penguasa merah darah Xiaoyan. Benturan pedang dan penguasa membuat keduanya terhuyung mundur. Xiaoyan mundur 3 langkah dan Langcu mundur 10 langkah. Meskipun Langcu dianggap sebagai pemimpin di antara puncak Dodi bintang 7, ia jauh lebih rendah daripada Xiaoyan, yang juga telah mencapai puncak bintang 7 melalui bantuan teknik pertarungan tim. Susin bergegas membantunya, mengirimkan 18 bayangan pedang biru menebus titik-titik vital Xiaoyan. Setelah Langcu menenangkan diri, mengacungkan pedang lengkung ungu emasnya sekali lagi, menyerang Xiaoyan. Bergabung dengan Susin, mereka melawan Xiaoyan dengan gelombang serangan yang dahsyat. Setiap gelombang semakin tinggi, semakin tujuannya telah tercapai. Dan Danyan mengincar kemenangan yang aman. Mengapa Xiaoyan harus berhadapan langsung dengan Susin dan Langcu, 2 kultivator puncak bintang 7? Api mengembara bertransformasi menjadi 3 kaki. Di bawah teriakan Xiaoyan, lautan api tiba-tiba muncul. 1 kaki api lagi menyapu Susin dan Langcu. Kemudian Xiaoyan menghilang di dalam api, yang membuat Susin dan Langcu tak punya pilihan selain mundur. Dengan hati-hati melindungi Danyan. Sialan, taktik yang sama lagi. Danyan ingin mengumpat, mengabaikan Xiaoyan dan menyerang Longyi dan 6 kultivator lainnya yang sedang mengumpulkan dogi untuk Xiaoyan terlebih dahulu. Sebelumnya, ia, Susin, Langcu, dan 3 kultivator bintang 7 akhir telah mengepung Xiaoyan, tetapi Xiaoyan membunuh mereka semua. Sekarang, dengan hanya 5 dari mereka, bagaimana mungkin Danyan berani bertindak gegabah?
Ia tidak mampu kehilangan satu orang pun. Dia harus menghancurkan lautan api yang diandalkan Soyen untuk membuatnya tak terlihat. Jadi Danyan berbalik dan menatap Swiwu yang ahli air. Lagi pula, air dan api saling berlawanan. Akankah air memadamkan api? Sekarang, Swiwu berada di tahap akhir 7 bintang. Sementara Xiaoyan berada di puncak tahap 7 bintang. Swiwu lebih rendah daripada Xiaoyan dalam hal kekuatan. Namun Istana Obat masih memiliki teknik pertarungan tim. Sehingga Swiwu segera meningkatkan ke tahap puncak bintang 7, level yang sangat mendekati 8 bintang. Alasan Susin dan Li Yiluo menggabungkan doki mereka untuk Swiwu adalah karena Susin adalah yang terkuat. Bahkan jika ia turun ke tahap akhir bintang 7 dengan dukungan Langcu, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Yiluo meskipun diturunkan ke tahap awal bintang 7, tingkat yang sangat lemah bagi Xiaoyan. Memiliki Swiwu di sampingnya, Susin dan Langcu di depannya, dan Danyan di tengah. Sehingga sangat sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya. Karena yang terpenting, mereka memiliki keyakinan pada Swiwu. Mereka percaya air Swiwu dapat memadamkan lautan api Xiaoyan. Meskipun api Xiaoyan berkualitas tinggi, air Swiwu bukanlah air biasa. Selama Swiwu memadamkan lautan api Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Setelah mencapai puncak 7 bintang, tingkat yang sangat dekat dengan 8 bintang, Swiwu yakin dia bisa memadamkan lautan api Xiaoyan. Jadi alisnya terangkat dan mendengus dingin, kemudian mengepakkan telapak tangannya ke bawah. Segera udara di sana tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menembus penghalang spesial dan memasuki dimensi ini dari dimensi lain. Setelah turbulensi dahsyat, uap berkabut merembes keluar dari udara tipis dan mengembun menjadi air. Seketika gelombang air melonjak menuju lautan api. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan, elemen air tertinggi lalu mengembunkannya menjadi lautan. Jelas inilah teknik bertarung unik Swiwu. Tak heran Danyan dan yang lainnya begitu percaya diri pada Swiwu. Air Swiwu memang terkondensasi dari elemen air tertinggi. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada perpaduan beberapa api surgawi tingkat tinggi milik Xiaoyan, air itu tetap tak tertandingi api surgawi milik Xiaoyan. Terlebih lagi doki Swiwu yang mendekati puncak bintang 8 jauh lebih kuat daripada milik Xiaoyan. Meskipun lautan air Swiwu dan lautan api Xiaoyan secara mengejutkan berimbang. Untuk sesaat baik air maupun api tak mampu mengalahkan satu sama lain, mengakibatkan kebuntuan yang langka di puncak bersalju. Setengah air, setengah api. Uap mengepul dalam pertunjukan yang spektakuler. Konfrontasi semacam ini sangat menguras tenaga, tapi keunggulan Swiwu sangat signifikan dalam hal konsumsi doki. Xiaoyan memiliki doki dari keenam orang tersebut, termasuk Longyi. Jika digabungkan, Swiwu di sisi lain hanya memiliki doki dari Susin dan Li Yiluo, dan dapat dengan mudah melampaui doki dari Langcu dan Danyan. Jadi bagaimana mungkin 6 kultivator puncak bintang 6 yang mengkonsumsi doki mengalahkan 4 kultivator bintang 7? Secara bertahap, lautan api Xiaoyan mulai surut. Meskipun surut perlahan, jika ia terus berlanjut, lautan api itu pada akhirnya akan padam oleh kelelahan doki Xiaoyan. Tanpa lautan api yang tak terlihat dan dengan dokinya yang juga terkuras, apa gunanya bertarung? Tidak ada jalan keluar. Selain Swiwu yang sedang berkonsentrasi melawan lautan api Xiaoyan, Danyan, Susin, Langcu, dan Yiluo semuanya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Namun sebelum kegembiraan mereka sepenuhnya mereda, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Karena domain es dan salju Jiying menyapu. Ketika suhu turun di bawah titik tertentu, air membeku. Ini adalah hukum alam. Dan Jiying tidak perlu mengeluarkan banyak doki. Namun untuk mencegah air membeku dalam cuaca dingin yang ekstrim, Swiwu akan mengeluarkan banyak doki. Tak lama kemudian permukaan air mulai membeku dan ombak menghilang, menghentikan laju lautan api yang mendekat. Api bahkan membalas
menghanguskan sejumlah besar air menjadi kabut. Danyan dan 3 orang lainnya tentu tidak akan membiarkan Ji Ying menyabotase mereka. Mereka bertekad untuk membunuhnya dengan segala cara. Kemudian cahaya kemasan yang cemerlang bersinar dari tangan Langco, dan sebilah pedang menyambar dengan kilat. Bersamaan dengan itu, Susin melepaskan semburan cahaya pedang. Kilatan pedang dan bilah pedang bersinar bersamaan, menyerang Ji Ying secara langsung. Namun Ji Ying sangat cepat, menghindar dengan sekali pedipan, sambil menggumamkan kata ledakan. Seketika es yang paling dekat dengan Susin dan Langcu meledak, mengirimkan pecahan es berbagai ukuran berhamburan ke segala arah. Teknik ledakan es ini diajarkan kepada Ji Ying oleh Kaisar Xiuyu. Sekarang selama ada air, Ji Ying dapat membekukannya menjadi es dan kemudian meledakkannya menjadi senjata. Hal ini memberi Ji Ying metode serangan yang tiba-tiba, serbaguna dan dahsyat yang juga dapat digunakan dalam kelompok. Namun serangan puncak bintang 6 tidak menimbulkan ancaman bagi Susin dan Langcu, yang hanya mengangkat perisai dogi mereka untuk menangkis pecahan yang datang. Tapi ini hanyalah tipuan. Saat kata meledak terucap dari mulut Ji Ying itu, es di dekat Danyan dan kelompoknya meledak. Kemudian Feng Feng tiba-tiba muncul, menyapu pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya seperti pecahan bom, disertai deburan ombak, menerjang Danyan dan kelompoknya. Bersama dengan itu, tubuh Ji Ying menjadi halus, dan sesaat kemudian ratusan bayangan ungu mengikuti jejak badai menuju Danyan. Melihat itu ekspresi Susin, Langcu, Danyan, dan Yi Luo tiba-tiba berubah. Bahkan Danyan yang berada di tahap awal bintang 7 tak mampu menahan serangan sebesar itu. Mereka berempat langsung melancarkan serangan pedang dan tinju meledak, mencegat badai dan para hantu. Upaya habis-habisan keempat dodi bintang 7 untuk menangkis serangan dua dodi bintang 6 tingkat puncak terbukti menjadi kekuatan yang tak kenal lelah, memusnahkan badai yang menderu dan ratusan bayangan ungu dalam sekejap. Namun tepat pada saat itu, sesosok gelap tiba-tiba muncul di samping Yi Luo, menebas dengan penggaris merah darah. Dan itu adalah Xiuyan. Yi Luo ketakutan karena terkejut ia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun begitu ia mengangkat tangannya, ia membeku. Dan pelindung tulang di lengannya yang baru saja bersinar dengan cahaya putih terang meredup. Dengan teriakan singkat, kepalanya terbelah. Danyan, Susin, Langcu, dan Swiwu yang sedang fokus menghadapi lautan api Xiuyan dikejutkan oleh teriakan Yi Luo yang tiba-tiba. Mereka buru-buru berbalik dan melihat ke samping. Meskipun Yi Luo masih berdiri, kepalanya telah hilang. Itu pasti Xiuyan. Namun tidak ada tanda-tanda Xiuyan. Danyan buru-buru berbalik dan melihat Xiuyan mendarat di samping Longyi. Ia kemudian perlahan berbalik dan melototinya dengan tatapan yang agak sombong dan provokatif. Namun Danyan tidak menunjukkan kemarahan yang diharapkan Xiuyan. Ia hanya menatap Xiuyan dengan acuh tak acuh. Tapi Xiuyan masih bisa merasakan sedikit ketakutan dan kecemasan dalam ekspresi tenang dan acuh tak acuh Danyan. Danyan memang takut. Jika bukan karena Susin dan Langcu di depan, serta Yi Luo dan Swiwu di belakang, Xiuyan pasti akan mengincarnya. Sekarang Yi Luo telah mati, dan ia hanya kehilangan satu orang. Ia tiba-tiba menyadari keselamatannya adalah masalah serius. Rasa tidak aman yang mendalam mencengkeramnya. Xiuyan juga menyadari bahwa tatapan dingin Danyan telah kehilangan keganasannya sebelumnya. Seolah-olah kepercayaan dirinya telah goyah. Mereka berlima begitu bersemangat untuk bertarung setelah mendeklarasikan perjanjian pertempuran Danwu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak maju dan gegabah, juga tidak bubar. Dengan Swiwu menahan lautan api Xiuyan, tapi Xiuyan masih berhasil membunuh Yi Luo. Sehingga kepercayaan diri Danyan sangat terguncang. Jadi Danyan ragu-ragu, apakah masih ada waktu, atau apakah pertarungan ini benar-benar pertarungan sampai mati. Namun perjalanan masih panjang. Dia sudah mendeklarasikan perjanjian pertempuran Danwu. Jika dia mundur seperti ini, bagaimana Susin, Langcu, dan Swiwu akan memandangnya di masa depan? Yang terpenting, dia membawa tim yang begitu kuat. Setidaknya 16 prajurit bintang 7 menengah
dan kalah dari tim Xiaoyan yang hanya beranggotakan 7 orang. Dengan hanya Xiaoyan di level bintang 7 awal. Sementara yang lainnya semuanya di puncak bintang 6. Dia juga kehilangan 13 prajurit. Jika dia kembali dengan malu, dia akan ditertawakan oleh seluruh benua Dodi. Dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi di istana obat atau di depan ayahnya. Belum lagi kemungkinan untuk memimpin istana obat. Ini adalah pertarungan sampai mati. Meskipun Sui Wu masih unggul dalam kekuatan, lautan api Xiaoyan bukanlah tandingannya. Xiaoyan bisa menghindar kapan saja dengan kecepatan yang luar biasa dan daya bunuh yang luar biasa. Ditambah perlindungan yang diberikan oleh dua pria bernama Ziying dan Feng Feng. Xiaoyan sama sekali tidak berdaya. Bahkan di level awal bintang 7, hidupnya selalu dalam bahaya. Bagaimana jika dia diserang dan dibunuh oleh Xiaoyan selama periode ini? Bahkan jika Su Xin dan yang lainnya akhirnya membunuh Xiaoyan, apa gunanya? Jika dia mati, semuanya akan hilang. Semua yang dia lakukan hanyalah gaun pengantin bagi orang lain. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan kepercayaan diri dan yang goyah saat ini? Jika Xiaoyan memiliki ide untuk membiarkan rekan-rekannya mengungsi dengan aman sebelum membunuh Yi Luo, dan kemudian melarikan diri dengan keterampilan bertarung dan sayap tulangnya. Setelah membunuh Yi Luo, dia khawatir dan akan mundur dan melarikan diri. Karena sekarang hanya ada 4 orang yang tersisa di kelompok Danyan. 2 di puncak level 7 bintang, 1 di level 7 bintang akhir, dan Danyan di level 7 bintang awal. Xiaoyan dan 7 orang lainnya telah sepenuhnya membalikkan keadaan, dan kekuatan mereka setara dengan Danyan dan 4 orang lainnya. Hal ini membuat Xiaoyan sangat ingin membunuh Danyan. Xiaoyan merasa bahwa dengan kekuatan puncak bintang 7-nya, ia dapat dengan mudah menahan 2 prajurit puncak bintang 7. Dengan pertahanan gabungan Long Yi dan Xiaozan, dan 4 orang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ia seharusnya tidak kesulitan menahan prajurit puncak bintang 7 dan Danyan. Terlebih lagi dengan teknik pertarungan jiwa roda penggiling jiwanya, ia dapat dengan mudah membunuh Danyan, atau bahkan keempatnya. Jadi Xiaoyan harus menyodok Danyan dan membangkitkan emosinya. Maka Xiaoyan pun mengejeknya. Anda memasang pertahanan yang begitu ketat dan saya masih berhasil membunuh salah satu dari kalian. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda saat ini. Maukah Anda berbagi dengan saya? Dan masih mempertimbangkan apakah akan melawan atau mundur. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan Xiaoyan melihat keraguannya? Dia tidak sabar atau terganggu oleh ejekan Xiaoyan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memuji Xiaoyan. Anda pantas berbangga. Serangan ini jelas direncanakan dengan matang oleh Anda. Kedua rekan Anda menciptakan situasi palsu dan berkoordinasi secara diam-diam. Dan pada akhirnya, Anda berhasil melancarkan serangan itu. Seluruh prosesnya tak terduga dan sempurna. Jika Anda bisa kembali hidup-hidup, serangan ini akan menjadi pelajaran berharga dan bahan ajar bagi semua Dodi. Kemudian mengganti topik pembicaraan, ia berkata dengan desahan namun nada mengejek. Sayang sekali, meskipun penampilan Anda benar-benar layak menyandang gelar jenius terhebat generasi baru, dan prestasi Anda sungguh brilian, Anda tetap harus mati di sini. Anda harus mengakui kami masih memiliki keuntungan yang cukup besar atas Anda. Benarkah? Sun mencibir tetapi tidak membantah. Sebaliknya ia berkata, sebelumnya, saya pikir Anda mampu memimpin sekelompok bawahan yang semuanya lebih kuat dari Anda. Selain fakta bahwa ayah Anda adalah penguasa istana obat, Anda juga berbakat sebagai komandan. Saya dengar Anda juga jenius di generasi Anda. Tapi sekarang, dari 16 bawahan Anda, setidaknya level menengah bintang 7. Dan kami telah membunuh 13 orang. Saya baru di tahap awal bintang 7, sementara yang lain sudah di tahap puncak bintang 6. Bagaimana mungkin Anda punya bakat memerintah? Dengan keunggulan sebesar itu, Anda bahkan tidak membutuhkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah menghindari kesalahan berulang kali. Dan apa hasilnya? Anda sudah memberikan kartu yang bagus dengan sangat buruk. Jadi Anda benar-benar bodoh. Melihat cibiran Danyan, Xiaoyan berkata dengan serius.
Jangan anggap remeh. Kata-kata saya mungkin kasar, tapi saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Sekarang saya lelah. Maukah Anda menghentikan pertempuran sejenak dan mendengarkan penjelasan saya? Saya siap mendengarkan, kata Dan yang dingin. Fakta-fakta ada di hadapannya dan ia harus mengakui dalam hatinya bahwa pertempuran ini sejauh ini telah gagal total. Entah bagaimana terlepas dari kata-kata kasar Xiaoyan, ia masih ingin tahu di mana. Di mata Xiaoyan, ia telah salah memperhitungkan komandonya. Baiklah, kalau begitu saya akan jujur. Shen berbicara bukan kepada musuh bebuyutannya, melainkan kepada seorang teman dekat yang bisa ia percaya. Shen kemudian mulai menceritakan berbagai kesalahan dan kekeliruan Daniel selama pertempuran. Anda datang ke sini untuk membunuh kami, dan Anda benar-benar harus melakukannya. Sejak awal Anda telah mengalahkan kami dalam jumlah dan kekuatan. Sebagai komandan, Anda seharusnya memerintahkan pasukan Anda untuk menyerang kami secepat kilat. Alih-alih terlibat dalam perdebatan sengit untuk memberi kami waktu merumuskan tindakan balasan. Sebelumnya, ketika kami terbagi menjadi 3 tim, jika saya jadi Anda, saya akan memusatkan seluruh pasukan saya untuk menyerang saya. Alih-alih berpencar seperti yang Anda lakukan, karena target utama Anda adalah saya. Sedangkan yang lain, Anda fokuskan semuanya upaya Anda untuk menyerang saya. Karena kemampuan bertarung tim kami hanya bisa digunakan untuk melawan saya. Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh 6 prajurit puncak bintang 6 bagi Anda? 2 atau 3 prajurit bintang 7 menengah sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Anda pasti takut mereka akan kabur dan menyebarkan berita. Tipikal orang yang mencoba menjadi pelacur sekaligus orang suci. Tidakkah Anda tahu, mereka tidak akan meninggalkan saya dan melarikan diri, tetapi akan mengorbankan nyawa mereka untuk saya. Sebagai seorang komandan, bagaimana mungkin Anda tidak memahami musuh Anda? Tentu saja, membagi menjadi 3 tim bukanlah kesalahan besar. Lagi pula, keuntungan Anda begitu besar sehingga Anda bisa membayangkan pendekatan yang sangat jitu. Tapi Anda seharusnya tidak memerintahkan kedua tim itu untuk menghancurkan musuh secara perlahan dan pasti. Apa maksud Anda dengan menghancurkan secara perlahan dan pasti? Ini medan perang, bukan ruang penyiksaan istana obat Anda. Satu-satunya tujuan kita adalah membunuh musuh secepat mungkin. Seperti kata pepatah, bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh seekor kelinci. Sebagai komandan, Anda tidak memerintahkan kedua tim itu untuk segera menghabisi musuh lalu bergegas mengepung dan membunuh saya, melainkan memerintahkan mereka untuk menghancurkan musuh secara perlahan dan pasti. Saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan saat itu. Tahukah Anda bahwa perintah menghancurkan secara pelan dan pasti Andalah yang memberi kami kesempatan untuk menyerang dan menghabisi 2 kultivator bintang 7 akhir terkuat di kedua tim itu. Sehingga ke-6 rekan saya hampir tidak bisa bertahan. Bisa dibilang perintah menghancurkan secara pelan dan pasti. Anda adalah sumber kekalahan sepenuhnya. Ketika Xion mengatakan ini, mata Daniel berkedut beberapa kali dan Xion berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lalu, Anda membuat kesalahan besar lagi. Seharusnya tidak ada komandan yang kompeten yang akan membuat kesalahan seperti itu. Setelah saya lenyap di lautan api, Anda justru tidak meninggalkan saya dan langsung menghabisi ke-6 rekan saya. Sejujurnya, saya sangat takut 5 orang terkuat Anda akan terpecah menjadi 2 kelompok untuk membantu kedua tim itu. Kalau Anda melakukan itu, ke-6 rekan saya akan menjadi pembantaian. Dan saya harus muncul untuk menyelamatkan mereka. Bahkan dengan sekuat tenaga, saya hanya bisa menyelamatkan 1 kelompok untuk sementara. Mungkin saya bisa membunuh 1 atau 2 orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi Anda bisa menyingkirkan sekelompok dari kami. Lalu mengumpulkan semua pasukan kami untuk mengepung dan membunuh saya. Yang Anda dapatkan adalah kemenangan pertempuran ini. Dan Anda dengan bodohnya membawa 5 orang terkuat Anda untuk menjaga saya di lautan api. Sementara saya dengan mudah menyeret mereka ke sana, meninggalkan mereka menganggur. Itulah yang paling saya inginkan dan Anda benar-benar bekerja sama. Hei,
Apa yang Anda pikirkan? Apa Anda mencoba mencegah serangan diam-diam dari saya? Apa Anda yakin kedua tim Anda bisa dengan cepat menghabisi keenam rekan saya? Atau Anda hanya ingin melihat saya lenyap ke lautan api agar saya tidak berani muncul untuk melawan kalian berenam secara langsung? Yang akan sangat memuaskan kesombongan Anda. Jika saya muncul untuk melawan kalian berenam, apa saya bodoh? Kalian di tempat terbuka, saya di tempat gelap. Jika satu pun dari kalian tidak memperhatikan, saya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergap dan membunuh salah satu dari kalian. Dan saya akan membunuh kalian semua. Sebagai komandan, apa Anda tidak menyadarinya? Soyen seperti sedang mengulas permainan Go setelah mengalahkan lawannya. Sambil terus menggoda, ia tak menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi wajah Danyan memerah lalu memucat. Tapi Susin, Langcu, dan Suiwu mengangguk setuju. Bahkan Xiaozhan, Longyi, dan keenam orang lainnya asik mengobrol, tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Mereka tiba-tiba menyadari kefasihan Xiaoyan begitu hebat. Berbeda dengan gaya bicaranya yang biasanya pendiam. Sehingga King Mu'er bahkan cemberut, bertanya-tanya kenapa pembohong kecil terkutuk itu tak bisa begitu fasih dan membuatnya senang seperti biasa. Sebenarnya Xiaoyan tidak terlalu buruk dalam berbicara. Ia hanya buruk dalam hal-hal yang tidak dikuasainya. Sekarang ia berada di medan pertempuran, di mana ia sangat mahir, dan ia sengaja memprovokasi Danyan. Tentu saja ia berbicara dengan fasih dan koheren. Tampak sangat bangga dengan kefasihannya dan sangat puas dengan rangsangan yang ditimbulkan kata-katanya pada Danyan. Xiaoyan terkekeh dan melanjutkan bicaranya. Tapi Anda tidak bodoh itu. Setelah saya membunuh bawahan Anda yang bisa mencegah lautan api saya dengan teknik pertarungan pasir kuning, Anda akhirnya menyadari bahwa Anda harus berhadapan dengan keenam rekan saya terlebih dahulu. Namun, meskipun strategi Anda tepat, Anda membuat kesalahan dalam taktik. Mengapa kalian berlima tidak pergi bersama, tetapi hanya mengirim 2 rekan bintang 7? Saya tahu Anda khawatir saya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya pada Anda. Jika saya benar-benar ingin meninggalkan keenam rekan saya dan melarikan diri sendirian, apa Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Bukannya saya menyembunyikan diri, apalagi kalian. Bahkan jika rekan bintang 8 Anda datang, selama kecepatannya tidak terlalu cepat, Anda tidak bisa menghentikan saya. Sambil tersenyum bangga, Xiaoyan melanjutkan. Anda hanya mengirim 2 prajurit bintang 7. Tidak masalah jika prajurit tahap akhir pergi. Tapi kenapa Anda tidak meminta 2 prajurit bintang 7 puncak untuk melindungi mereka? Apa Anda pikir saya tidak bisa membunuh mereka saat mereka bersama? Apa Anda tidak tahu kalau Anda tiba-tiba memerintahkan mereka untuk pergi ke 2 tim itu untuk membantu? Mereka pasti akan teralihkan sejenak. Sebagai seorang komandan, apa Anda tidak tahu kalau setiap detail dapat menentukan hasil pertempuran? Akibatnya, Anda tahu bahwa karena kesalahan kecil Anda, 2 prajurit bintang 7 akhir tewas di tangan saya. Namun sebagai lawan, saya harus berterima kasih pada Anda. Jika mereka tidak mati, kami tidak akan bisa membalikkan keadaan cepat ini. Dan saya tidak akan senang menunjukkan kesalahan Anda sekarang. Wajah Danyan sudah pucat pasi, namun ia masih bisa menahan amarahnya dan bertanya pada Xiaoyan. Ada lagi? Xiaoyan menggoda. Jangan cemberut begitu. Perintah Anda sepanjang pertempuran tidak sepenuhnya sia-sia. Setelah saya membunuh 2 prajurit bintang 7 tahap akhir di tim Anda, saya rasa Anda benar memerintahkan 2 tim lainnya untuk menggunakan kemampuan bertarung tim mereka dan dengan cepat menghabisi ke-6 rekan saya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.